Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah ya, sehat semuanya. Gimana? Apa udah makan siang? Oh, ada yang belum nih. Kenapa belum? Oh, oke, nanti saat istoma, bentar lagi kan kita mau istoma nih. Nah, jadi anak ibu yang belum makan siang boleh dipakai jam isomanya untuk makan dulu ya. Setelah itu kan bisa sholat, bisa istirahat, bisa main dulu sama teman-temannya, baru lanjut untuk kelas selanjutnya. Nah, gimana hari ini, semangat nggak kelas pergi sekolahnya? Nah, gitu dong, semangat. Kalau anak-anak ibu semua semangat, ibunya juga semangat nih. Ya, nah sebelumnya ibu kan datang nih ke kelas, anak-anak ibu semua. Tahu nggak ibu mau ngapain? Ayo, mau ngapain ayo? Oh enggak, ini nggak ada kok yang bermasalah atau nggak ada yang berantem atau ada yang tawuran, enggak. Ini ibu nggak akan merazia atau mencari anak-anak yang bermasalah, enggak kok, tenang aja. Nah, jadi ibu kasih tahu ya. Oh, sebelumnya ibu mau tanya nih, apa anak-anak di sini masih ingat sama ibu? Masih? Oh, masih. Tapi kalau yang udah lupa, ibu kasih tahu dulu ya. Jadi perkenalkan, nama ibu Safira Maharani, bisa dipanggil ibu Fira atau ibu Safira juga boleh. Sukanya mau manggil apa terserah gitu. Nah, ya Fira juga boleh. Nah, jadi karena kita sudah saling kenal, ibu mau memberikan sebuah layanan dalam bimbingan konseling. Nah, sini adalah namanya layanan bimbingan klasikal. Nah, dalam layanan bimbingan klasikal ini, ibu memberikan sebuah topik. Nah, jadi pembahasan kita hari ini ada topiknya gitu. Ada yang pengen tahu nggak apa topik hari ini? Oh, ada ya. Jadi ibu mau kasih tahu kalau topik kita hari ini itu ada namanya kepribadian antisosial. Nah, siapa tuh yang tahu apa yang dimaksud dengan kepribadian antisosial? Nah, ya benar banget itu. Siapa itu tadi? Raffi ya? Nah, ya benar sekali. Terima kasih ya Raffi. Nah, ibu jelaskan lagi ya, kepribadian antisosial itu adalah gangguan kepribadian di mana seseorang bersikap acuh tak acuh, cuek atau pengabaian terhadap orang lain, terhadap seseorang di sekitarnya, dan pada norma peraturan yang berlaku. Nah, ya benar tuh. Jadi seseorang itu mungkin di sini ada anak-anak ibu yang merasa atau yang melihat teman-temannya yang acuh tak acuh, atau misalnya diajak bicara, diajak komunikasi itu orangnya cuek aja. Nah, itu salah satu contoh seseorang yang antisosial. Nah, udah paham ya berarti. Ya. Apa? Oh iya, antisosial itu juga termasuk seseorang yang melakukan kesalahan-kesalahan terhadap norma yang berlaku. Ada yang tahu nggak contohnya apa? Nah, benar itu. Itu siapa tadi? Putra ya? Nah, ya contohnya itu seperti misalnya cabut saat jam pelajaran. Nah, mungkin itu sudah anak-anak ibu semua mungkin pernah melihat, atau mungkin ada teman-temannya yang mengajak untuk cabut yuk, ngapain nih kelas, capek ngantuk, enak duduk di warung lagi gitu kan. Mungkin ada teman-temannya yang ngajak. Nah, itu adalah salah satu pengabaian atau
pelancengan terhadap norma yang berlaku. Kan tidak boleh tuh, dalam peraturan sekolah kan sudah diberikan pemberitahuan bahwa anak-anak itu tidak boleh melanggar peraturan atau norma yang ada. Nah, ada yang tahu lagi nggak apa itu yang melanggar norma? Ayo, siapa yang tahu lagi, ayo. Nah, iya, itu juga salah satunya bikin cowok-cowok nih banyak yang merokok di dalam kamar mandi. Nah, biar nggak ketahuan sama guru-guru, bisa. Kalau cewek-cewek mungkin membawa alat kosmetik ke sekolah. Nah, kan kita sudah ada nih peraturan di sekolah kita bahwa dilarang membawa kosmetik atau contohnya tuh kayak kayak bedak, lipstik, maskara gitu contohnya ya, kan tidak boleh. Nah, itu salah satu contoh pelanggaran norma. Nah, sepertinya anak-anak ibu suka nih dengan materi dan topik kita hari ini. Nah, lanjut ya. Nah, ada juga nih antisosial di kalangan remaja. Anak-anak ibu semua ini kan remaja nih. Perilaku antisosial merupakan perilaku yang dapat merugikan orang lain, orang sekitar. Contohnya teman-teman di sekolah, teman-teman di lingkungan sekitar rumah, itu bisa juga. Karena bertentangan dengan norma sekitar yang berlaku. Contohnya aja kayak iya, contohnya kayak yang tadi yang sudah anak-anak ibu sebutkan, kayak cabut, merokok, itu kan bertentangan atau tidak diperbolehkan. Nah, itu juga dapat merugikan orang lain, mungkin seperti cabut, apalagi yang ngajak temen-temennya nih, itu kan sangat merugikan orang lain ya, yang aturannya kelas, masuk belajar, melakukan membuat tugas. Kalau diajak cabut bareng kan nanti merugikan teman-temannya. Nah, perilaku antisosial yang dilakukan oleh remaja ini sangat beragam. Contohnya itu kerusakan lingkungan. Nah, mencoret-coret dinding atau ya itu ya benar. Itu mencoret-coret dinding dengan apa tuh namanya? Pilox atau spidol. Nah, itu juga salah satu kerusakan lingkungan dengan sekitar. Itu kan merugikan orang sekitar juga, merugikan orang lain. Nah, contoh lainnya itu ada mencuri. Nah, siapa di sini yang pernah mencuri? Nah, alhamdulillah tidak ada ya. Nah, bagus sekali anak-anak ibu semua. Karena mencuri itu sangat tidak boleh. Ya, benar sekali, di agama kita juga dilarang, nanti kita bisa berdosa. Mencuri itu kan bisa merugikan orang lain. Nah, contoh lainnya itu membolos sekolah, seperti yang anak-anak ibu tadi, siapa tuh yang bilang membolos sekolah bu? Nah, itu benar, itu adalah salah satu contoh antisosial yang dilakukan oleh di kalangan remaja. Terus mengkonsumsi alkohol, obat terlarang, kekerasan fisik, dan prostitusi. Ya, kekerasan fisik itu bisa kita contohkan seperti tawuran. Tawuran itu kan kadang membawa alat senjata tajam. Nah, itu kalau misalnya kena orang kan, ya itu kekerasan fisiknya. Dan juga misalnya berantem gitu kan, kekerasan fisik itu tidak boleh ya. Sekarang ibu mau tanya, siapa yang tahu apa itu penyebab dari kepribadian antisosial? Ayo tunjuk tangan, siapa yang tahu? Nah, ayo, siapa? Anissa ya? Nah, silakan Anissa. Oh, oke. Ya, bisa ya. Penyebab itu ada faktor dari biologinya, ada faktor dari lingkungan. Nah, yang seperti yang disebutkan oleh Anissa tadi, itu seperti kalau lingkungan itu mungkin dari teman-temannya, kayak mengajak atau menawarkan, itu adalah faktor dari lingkungannya. Itu ada juga faktor genetik dan faktor gaya hidup. Nah, gaya hidup itu bisa menyebabkan seseorang itu melakukan kepribadian antisosial atau penyimpangan gitu, yang dapat merugikan orang lain dan merugikan dirinya sendiri. Nah, kita lanjut ya.
sepertinya anak ibu tertarik kayak mungkin juga melihat dari kehidupannya sehari-hari, bagaimana itu kepribadian antisosial. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui faktor penyebab dari kepribadian antisosial. Sekarang siapa yang tahu apa saja sih ciri-ciri seseorang dengan kepribadian antisosial? Karena kita kan sudah tahu faktornya. Mungkin kalau dari ciri-ciri terlihat jelas nih kayak, ih kayaknya dia antisosial ya. Nah, itu bisa disebut dari ciri-cirinya. Siapa yang tahu? Ayo tunjuk tangan. Nah, ya Feby, boleh nggak apa, silahkan, tidak usah malu. Nah, ya ciri-cirinya itu bisa terlihat. Contohnya yang sudah disebutkan Feby tadi kan, kayak yang tidak mau diajak komunikasi sama teman sekitarnya, mungkin kayak diajak ngobrol, jawabannya itu kayak jutek aja kayak, ya nggak tahu, mungkin seperti itu respon dari seseorang yang kepribadian antisosial. Jadi teman-teman lingkungannya itu jadi kadang merasa kayak, kok emangnya aku punya salah ya, kok dia seperti itu gitu ya. Nah, ciri-ciri di sini Ibu kasih tahu ya, apa saja itu ciri-ciri seseorang dengan kepribadian antisosial. Yang pertama itu ada yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu adalah ciri-cirinya. Yang kedua itu adalah mengabaikan hukum dan suka melanggar peraturan. Nah, siapa yang tadi bilang merokok Bu? Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri orang dengan kepribadian antisosial, karena itu kan sudah melanggar hukum dan peraturan yang ada. Nah, kemudian melakukan tindakan ilegal. Nah, ya betul sekali, ilegal itu yang dilarang ya, seperti membawa senjata tajam ke sekolah, itu kan tidak boleh. Terus seringkali berbohong dan menipu orang lain. Nah, itu kan dapat merugikan orang lain juga. Itu adalah salah satu tadi yang sudah Ibu jelaskan kan, kepribadian antisosial itu yang dapat merugikan orang lain. Nah, itu adalah salah satu cirinya. Dan juga bersifat kasar dan sering membuat masalah, membuat onar lah, gitu kira-kira ya. Terus juga tidak berempati dengan suasana dan tidak pernah menghargai orang lain. Kayak siapa sih yang tahu apa itu menghargai orang lain? Nah, ya mengucapkan terima kasih kalau sudah dibantu orang lain. Nah, ya mengucapkan maaf, terima kasih, tolong. Nah, itu salah satu cara untuk menghargai orang lain. Apa sih dampak dari kepribadian antisosial? Nah, di sini siapa yang tahu apa itu dampaknya? Nah, ya siapa tadi ya? Caca ya? Nah, ya benar sekali Caca. Terima kasih ya. Dampaknya itu seperti kayak, ya benar sekali yang seperti yang Caca sebutkan tadi, tidak ada orang yang mau berteman sama dia, karena ya dari dia yang antisosial itu contohnya seperti yang merugikan orang lain kan, kayak menipu orang, berbohong. Siapa sih orang yang mau berteman sama orang yang suka menipu orang lain, suka berbohong? Pasti kita akan tidak tertarik kan seperti untuk berteman seperti orang yang berkepribadian seperti itu. Dan juga dampak dari kepribadian antisosial itu tidak peduli mengenai cara bersosialisasi atau bersikap dengan orang lain di lingkungan sekitarnya, seperti acuh tak acuh, kayak masa bodoh, kayak cuek aja gitu sama lingkungan sekitarnya. Jadi dia merasa tidak membutuhkan orang lain dalam hidupnya gitu. Nah, ya benar itu Raffi. Dia merasa dia bisa melakukan apapun hal di dunia ini bisa dilakukan sendiri. Padahal kan itu tidak mungkin, kita kan butuh orang lain untuk hidup. Ya. Nah, yang sudah Ibu jelaskan tadi, apakah anak Ibu sudah paham, sudah mengerti tentang apa sih kepribadian antisosial? Nah, gitu ya. Alhamdulillah sudah paham. Ya, gimana Putra? Oh iya, bagus sekali pertanyaannya ya.
Karena kita tadi sudah mengetahui apa itu pengertian dari kepribadian antisosial, apa ciri-cirinya, apa faktor penyebabnya, dan apa sih dampak yang diakibatkan dari seseorang yang berkepribadian antisosial. Nah, jadi Putra ingin tahu bagaimana cara mengatasi gangguan kepribadian antisosial kayak gitu ya. Nah, ya bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi Ibu jelaskan caranya itu pertama terapi dengan psikoterapi. Psikoterapi itu adalah seorang yang ahli dalam bidangnya. Nah, tidak boleh sembarang orang yang bisa memberikan terapi terhadap orang yang mengalami gangguan kepribadian sosial. Harus bersama ahlinya, karena nanti kalau sembarang orang nanti salah kasih solusi. Nah, ya benar itu. Nanti malah menyebabkan hal yang tidak diinginkan lainnya. Masalahnya tidak teratasi, malah menambahkan masalah baru gitu ya. Terus juga perawatan medis. Nah, ya perawatan medis juga harus dilakukan oleh ahlinya yang sudah ahli dalam bidangnya. Dan juga nah, siapa di sini yang tahu apa itu cara mengatasi? Apa saja lagi cara mengatasinya? Nah, iya benar Anissa. Dari temannya itu adalah dukungan sosial dari lingkungan sekitarnya. Contohnya seperti temannya yang tadi sudah disebutkan. Terus juga ada orang tua, kakak atau adiknya, keluarga, teman sekolah, atau teman di lingkungan rumahnya. Nah, itu cara mengatasi gangguan kepribadian antisosial. Ya, kalau dukungan sosial itu memberikan penguatan, memberikan kayak pengertian kepada orang itu supaya dia bisa menerima atau bisa beradaptasi secara baik untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, dari yang sudah Ibu jelaskan nih, dan juga tadi ada penambahan penjelasan dari teman-temannya tentang kepribadian antisosial. Ada nggak anak-anak Ibu yang ingin ditanyakan, atau mungkin ada yang mengganggu di pikirannya kayak Bu ini apa Bu gitu ya, boleh ditanyakan, silahkan ya, nggak usah malu, nggak usah sungkan. Di sini kita sharing ya, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman. Mungkin ada anak-anak Ibu yang mungkin punya pengalaman sama temennya yang bisa dikatakan memiliki kepribadian antisosial. Nah, boleh Putri, silahkan. Nah, ya bagus ya pertanyaannya. Jadi bisa dikatakan Putri itu pernah memiliki teman yang ketika mungkin pernah curhat ya, terus dia bilang kayak nggak mau teman sama dia gitu, dia gini. Nah, itu bisa mungkin dikatakan selektif, dalam artian itu memilih teman. Nah, kita itu memang bisa dikatakan harus bukan harus ya, sebaiknya memilih teman yang bisa memberikan pengaruh positif kepada kita, memberikan ke arah hal yang lebih baik. Tapi tidak boleh juga harus yang menjudge teman-temannya gitu. Selektif itu tidak apa-apa, tapi antisosial itu tidak boleh ya anak-anak Ibu semua. Karena sosial itu, bersosialisasi itu sangat penting. Nah ya, selektif itu juga perlu, karena kalau kita memilih teman yang membawa pengaruh negatif kepada kita dan kita tetap berteman baik, itu tidak apa-apa, tapi nanti kita beritahu sama dia kayak hal yang lebih positif, kayak mengingatkan, gitu ya. Bagus pertanyaannya ya. Nah, apakah masih ada yang ingin tanya? Silakan Ibu, mungkin bisa membantu menjawabnya. Oh, sudah tidak ada lagi ya. Mungkin semua yang sudah dijelaskan sudah dipahami dan sudah dimengerti. Nah,
Ibu ucapkan terima kasih ya semuanya kepada sudah menerima Ibu untuk datang ke kelas, untuk memberikan informasi, memberikan ilmu, memberikan pengetahuan, dan juga kita saling sharing, saling membagi pengalaman, gitu ya. Nah, Ibu juga minta maaf apabila ada salah kata saat Ibu ucapkan, mohon maaf. Nah, ya kita kan mau soma nih. Nah, setelah ini anak-anak Ibu semua yang tadi katanya belum makan itu boleh silakan langsung ke kantin aja. Tapi jangan lupa nanti sholat ya, setelah makan, sholat, terus lanjut ke kelas selanjutnya. Ya, Ibu ucapkan terima kasih ya. Mohon maaf apabila Ibu ada salah kata. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.